Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Di minggu lalu, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya, mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Oke, di minggu lalu kita sudah mengikuti ujian tengah semester. Nah, sekarang saatnya saya akan membahas satu persatu butir soal. Biar kalian tahu jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi. Kita sekarang lanjut ke nomor 1. Nomor 1. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang yang A tidak dapat berhubungan dengan yang lainnya, yang B memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya, yang C tidak bergantung pada ruang lain, yang D tidak memiliki keterkaitan antar ruang. Nah, ini dibaca lagi soalnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang, nah di sini saya jelaskan bahwa setiap ruang itu tidak dapat berdiri sendiri. Setiap ruang itu saling membutuhkan antara ruang satu dan ruang yang lainnya. Oke, dari keempat pilihan ganda A, B, C, D ini, manakah jawabannya menurut kalian? Jawabannya yang benar adalah yang B, memiliki keterkaitan dengan ruang yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang dipergunakan makhluk hidup untuk sebagai tempat tinggal, disebut apa? Disebut ruang ya. Jawabannya nomor 2 adalah A. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Wilayah A surplus sayuran, surplus itu adalah tambah sayuran. Wilayah B ini adalah surplus ikan, tambah ikan, atau daerahnya penghasil ikan. Soalnya terdapat 3 kondisi yang mendukung terjadinya interaksi keruangan. Gambar di atas menunjukkan interaksi sosial bersifat. Nah, sekarang kita lihat garis panahnya ini. Wilayah A garis panah ke wilayah B, wilayah B garis panah ke wilayah A. Berarti jawabannya apa? Yang A saling menggantikan, yang B kesempatan antara, yang C saling melengkapi, D keadaan yang bisa dipindahkan. Jawabannya yang C, saling melengkapi. Lanjut ke nomor yang keempat. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Upaya mengelola kekayaan alam tampak dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh penduduk. Bila dikaitkan dengan interaksi antar ruang dan waktu, bencana banjir terjadi karena A. Rusaknya hutan sehingga tanah tidak bisa menyerap dan menyimpan air hujan. B. Tingginya populasi penduduk di suatu daerah. C. Banyaknya aliran sungai yang mengalir di sekitar kota. Yang D. Banyak gedung bertingkat yang dibangun untuk pemukiman dan perkantoran. Oke, dilihat lagi soalnya. Bila dikaitkan dengan interaksi antar ruang dan waktu, bencana banjir terjadi karena apa? Nah, jawabannya adalah yang A. Rusaknya hutan sehingga tanah tidak bisa menyerap dan menyimpan air hujan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Bentuk interaksi keruangan dibagi menjadi 3. Interaksi antar ruang yang berwujud perpindahan ide atau gagasan dan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung disebut A. Komunikasi, B. Mobilisasi, C. Transportasi, yang D. Sosialisasi. Jawabannya apa? Ini ya kata kuncinya ini. Berwujud perpindahan ide. Perpindahan ide berarti apa? Ya, jawabannya berarti komunikasi. Kalau mobilisasi ini apa? Kalau mobilisasi ini adalah perpindahan orangnya. Jadi orangnya itu yang bergerak, berpindah. Kalau transportasi ini lebih ke barang. Ya, jadi barang itu berpindah, barangnya berpindah.
Contohnya kayak jasa transportasi JNE, terus JNT seperti gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan uraian di bawah ini. Pertama, gambaran dari permukaan planet bumi. Kedua, digambar atau dicek dalam bidang datar. Yang tiga, gambar dibuat dalam skala yang lebih kecil dari kenyataannya. Uraian tersebut menunjukkan pengertian dari A. Diagram, B. Kurva, C. Peta, D. Bangun ruang. Diingat lagi, dilihat lagi. Kata kuncinya apa? Bidang datar. Kalau bidang datar berarti apa? Berarti peta. Oke, kita lanjut ke soalnya yang nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa wilayah A ini ya lebih cenderung memilih berdagang dengan wilayah C. Ini garis panahnya ini ke wilayah C. Padahal sebelumnya berdagang dengan wilayah B. Ini garis putus-putus ke wilayah B. Alasan mendasar terjadinya peristiwa tersebut adalah apa? Yang A karena wilayah C lebih makmur daripada wilayah B. Yang B karena wilayah C lebih kaya daripada wilayah B. Yang C karena wilayah C lebih banyak penduduknya daripada wilayah B. Yang D karena wilayah C lebih dekat dari wilayah B. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Karena wilayah C ini lebih dekat daripada wilayah B. Ya, kalau ada yang lebih dekat, kenapa harus milih yang jaraknya jauh? Makanya ini garisnya putus-putus karena interaksi antara wilayah A dan wilayah B ini melemah. Dan wilayah A dan wilayah C ini interaksinya semakin kuat karena jaraknya yang dekat. Kita lanjut ke nomor 8. Fungsi simbol pada peta adalah untuk mengganti atau mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Dalam penggambaran peta, penempatan simbol ini diusahakan benar lokasinya. Simbol peta yang baik adalah yang mudah dikenal dan mudah digambar. Secara umum, simbol dapat dibedakan menjadi yang A, titik dot area, B dot line garis, C garis titik kuantitatif, yang D area titik garis. Dot ini yang kita lihat yang A dulu ya. Dot itu sama dengan titik. Line itu bahasa Indonesianya apa? Garis, sama aja. Yang C kuantitatif itu tidak ada ya, simbol kuantitatif itu tidak ada. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang D, area titik garis. Kita lanjut ke nomor 9. Peta kecil yang ada pada suatu peta seperti gambar di samping ini untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas disebut. Jadi ini yang dimaksud peta kecil itu ini. Yang A peta simbol, B inset, C legenda, D peta sederhana. Kalau di sini namanya apa? Peta kecil namanya adalah inset. Kalau legenda ini adalah kumpulan dari beberapa simbol keterangan. Kalau peta simbol ini adalah peta yang berisi simbol-simbol. Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah contoh bentuk skala. Skala merupakan komponen yang penting dalam peta karena dengan skala pembaca dapat mengetahui jarak yang sebenarnya. Arti dari skala garis di atas adalah, lihat ya, 1 ini 5 km, 2 10 km, 3 15 km, 4 20 km. Dilihat ini satuannya, yang ini adalah cm, yang ini adalah kilometer ya. Cm ke kilometer turunnya berapa? Turunnya 100.000. Jadi dicari ya, yang A 1 cm pada peta mewakili 500 cm. Padahal di sini kilometer. Cm ke kilometer 100.000, berarti ini salah. Yang B 1 cm pada peta 5 cm, salah. 1 cm pada mewakili 50.000, salah, nolnya kurang 1 ya. Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 11. Nah,
Soal nomor 11, letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, negara Indonesia berada di wilayah yang beriklim A. subtropis, B. tropis, C. sedang, D. dingin. Kalau dilalui garis khatulistiwa itu berarti letak Indonesia beriklim tropis, ya, lebih tepatnya adalah tropis. Dingin nggak mungkin, subtropis juga tidak, ya. Sekarang yang nomor 12. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam hayati laut yang potensial seperti sumber daya terumbu karang. Dilihat dari jenisnya, terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkenal di dunia. Secara ekonomis, terumbu karang bermanfaat secara ekonomis adalah berarti bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan keuntungan. Ya, berarti apa? Yang pilihan yang pertama, dilihat dulu tempat ikan mencari makan. Yang B, tempat berlindung. Yang C, daerah tujuan wisata. Yang D, tempat berkembang biaknya ikan. Dari keempat pilihan ganda ini, yang mana yang mempunyai nilai ekonomis? Jawabannya yang C, daerah tujuan wisata. Kita lanjut ke nomor 13. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya tambang terbesar di dunia. Salah satu barang tambang di Indonesia yang dihasilkan dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama berjuta tahun disebut apa? Ya, dihasilkan dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap berjuta ratusan tahun. Yang A, minyak bumi. Yang B, gas alam. C, batu bara. D, biji bauksit. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C, batu bara. Nomor 14. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alamnya sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia disebut A. sumber daya alam, B. kekayaan alam, C. sumber daya, D. potensi alam. Ya, kekayaan alam. Diingat, kekayaan alam berarti apa? Sumber daya alam. Jawabannya yang A. Nomor 15. Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Pemanfaatan potensi sumber daya ikan tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk apa? A. Mendukung pelestarian sumber daya ikan. B. Meningkatkan hasil tangkapan ikan. C. Memenuhi kebutuhan ikan nasional. D. Mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Ya, ini kata kuncinya tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang berarti ini yang D, mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Sekarang nomor 16, perhatikan gambar berikut. Ini silakan diperhatikan ya, seperti menara kerucut. Informasi yang dapat diperoleh dari piramida tersebut adalah jumlah kelahiran lebih tinggi dari jumlah kematian. Jumlah kelahiran lebih tinggi dari jumlah kematian. Yang B, jumlah kelahiran dan jumlah kematian seimbang. Ini sama ini seimbang. Tidak ya. Jumlah kematian lebih besar dari jumlah kelahiran. Tidak ya, kematian ini lebih mengecil. Kelahiran lebih banyak. Yang D, jumlah penduduk tua lebih besar dari penduduk muda. Justru yang penduduk lebih tua itu lebih sedikit daripada yang muda. Jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jumlah kelahiran lebih tinggi dari jumlah kematian ya. Ini yang lahir lebih banyak ya daripada yang mati. Oke, lanjut ke nomor 17. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal dinamakan A. Komposisi, B. Piramida, C. Sensus, D. Jumlah penduduk. Jawabannya yang mana? Kalau pengelompokan harus kita ingat kata kuncinya pengelompokan berarti apa? Komposisi penduduk. Lanjut ke nomor 18. Perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan disebut apa? A. Jumlah penduduk, B. Persebaran penduduk, C. Komposisi, D. Dinamika. Kalau komposisi tadi pengelompokan, yang D berarti
adalah ini. Jawabannya yang D ya, yang disebabkan oleh kematian, kelahiran, dan perpindahan. Nomor 19. Indonesia berada di posisi keempat dalam hal penduduk terpadat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah atau negara tersebut. Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di Indonesia: A. Kalimantan, B. Jawa, C. Sulawesi, D. Sumatera. Nah, kalau tingkat kepadatan penduduk itu mesti yang paling padat itu adalah di ibu kota atau di ibu kota negara, di pusat kota. Dari A, B, C, D ini yang merupakan ibu kota Indonesia adalah yang mana? Di pulau mana? Di ibu kota Indonesia kan Jakarta, ada di pulau Jawa, berarti jawabannya yang B. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Ini adalah memakai tarian pakaian adat Bali. Tarian tradisional adalah tarian menggabungkan beberapa gerakan tertentu yang memiliki makna. Tarian berasal dari beberapa daerah yang diciptakan oleh leluhur. Tarian ada di samping menunjukkan tarian A. Makan sirih, B. Merak, C. Palenggonggo dari NTB, D. dari Bali. Nah, dilihat ya, ini sudah jelas bahwa ini menggunakan pakaian adat Bali. Berarti jawabannya yang D, dari Bali. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Secara nasional, laju pertumbuhan penduduk tiap tahun makin meningkat. Tercatat selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 1,49%. Pemerintah berusaha melakukan segala upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang makin meningkat. Salah satu cara atau upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah apa? Yang A. Wajib militer, B. Wajib belajar, C. Keluarga berencana, D. Kartu Indonesia Pintar. Jawabannya yang apa? Yang C. Program keluarga berencana. Dan satu lagi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, program pemerintah adalah transmigrasi ya. Selain keluarga berencana, program pemerintah yang lainnya itu adalah transmigrasi. Yang nomor 2. Menurut data sensus kota X diketahui jumlah natalitas. Natalitas itu adalah kelahiran sebesar 100.000 jiwa, dan mortalitas itu adalah kematian 50.000 jiwa. Sementara itu emigrasi 10.000 jiwa. Emigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari Indonesia ke negara lain, maksudnya dari dalam ke luar. Kalau imigrasi 5.000 jiwa, imigrasi itu adalah warga negara asing masuk ke wilayah kita, ya, itu imigrasi. Berapa angka pertumbuhan penduduk alami? Rumus penduduk alami itu apa? Ayo, apa masih ingat? Rumus penduduk alami itu adalah lahir dikurangi mati, ya. Berarti kalau di sini natalitas tadi kan lahir, berarti 100.000 dikurangi 50.000. Jawabannya apa? Jawabannya yang B, 50.000. Yang emigrasi dan imigrasi ini hanya sebagai jebakan saja. Kita lanjut ke nomor 23. Pernyataan yang merupakan penyebab pertumbuhan penduduk alami. Ya, yang pertama kelahiran, 2 migrasi, 3 kematian, 4 urbanisasi, 5 imigrasi. Tadi kalau pertumbuhan penduduk alami ada apa aja? Kelahiran dan juga kematian. 1 dan 3, berarti yang D, 1 dan 3. Sekarang nomor 24. Letak Indonesia secara geologis telah membawa pengaruh bagi Indonesia sendiri. Berikut ini yang termasuk pengaruh negatif dari letak geologis. Yang A. Terdapat banyak gunung berapi, B. Sering terjadi gempa bumi, C. Memiliki tanah yang subur, D. Menjadi jalur penyelundupan narkoba. Mana pengaruh negatif dari letak geologis? Ayo, yang mana ya? Jawabannya apa? Yang B. Sering terjadi gempa bumi. Ya, dilihat ini ya, kata kuncinya geologis. Jadi bukan ini menjadi jalur penyelundupan. Kalau jalur penyelundupan ini berarti letak geografis. Kalau geologis ini dilihat dari bebatuan yang menyusun di Indonesia itu. Berarti yang jawabannya yang B, sering terjadi gempa bumi.
Nomor 25. Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Mediterania dan Pasifik. Pernyataan tersebut menunjukkan letak geologis, geografis, astronomis absolut ya dari pegunungan. Pegunungan berarti apa? Berarti bebatuan. Tadi bebatuan yang mana? Yang geologis. Jawabannya yang A. Nomor 26. Indonesia memiliki 3 wilayah waktu dan memiliki curah hujan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia letak astronomis berada pada yang A. Letak astronomis Indonesia itu apa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kita lihat satu persatu. 6 derajat lintang ini salah karena LU seharusnya LS, yang ini yang B ini seharusnya LU, ini BT, ini BT ya. Yang C 6 derajat LU, 11 derajatnya ini benar. Nah, kalau yang D ini salah ya, kalian harus teliti. Berarti jawabannya yang C. Nomor 27. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahunnya. Angin yang berhembus dari benua Australia ke benua Asia disebut angin. Angin muson itu ada 2, angin muson barat dan angin muson timur. Kalau angin muson barat itu bertiup dari benua Asia ke Australia. Kalau angin muson timur itu bertiup dari Australia ke Asia. Ini pertanyaannya dari benua Australia ke Asia, berarti disebut angin muson timur. Jawabannya yang D. Nomor 28. Ada kalanya pada daerah tertentu ditemukan jenis hewan yang hanya dapat hidup di daerah tersebut dan menjadi ciri khas daerah itu. Hewan khas Pulau Sulawesi seperti gambar di samping ini apa? Ini babi ya, nama berarti babi rusa. Kalau harimau ini Asia, banyaknya di Sumatera, orang hutan banyak di Kalimantan, gajah ini juga di Sumatera. Yang di Sulawesi hanya babi rusa. Nomor 29. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam tumbuhan dan hewan yang banyak, baik persebaran flora maupun fauna. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yakni tipe Asia, Peralian, dan Australia. Berdasarkan gambar di samping, jenis flora tersebut termasuk ke dalam tipe. Gambar ini adalah bunga apa? Ini adalah bunga rafflesia, banyak tumbuh di daerah Sumatera. Bunga ini bau bangkai, makanya disebut juga dengan bau bangkai. Biasanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Di Jawa ada tapi hanya sebagian, hanya daerah tertentu saja. Berarti kalau di Sumatera berarti masuk ke tipe apa? Peralian, Australia, Asiatis, Indo-Australia. Ya, masuk ke tipe Asiatis. Nomor 30. Terjadinya perubahan kecenderungan pekerjaan dari yang tadinya cenderung pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya merupakan perubahan interaksi antar ruang dalam bentuk yang A. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, B. Perubahan penggunaan lahan, C. Perubahan orientasi mata pencaharian, D. Berkembangnya sarana dan prasarana. Ya, ini ada kata kunci perubahan kecenderungan pekerjaan, berarti berhubungan sama mata pencaharian, yang C jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua banyak dijumpai hutan hujan tropis. Hal tersebut karena yang A. Lokasinya berada di sebelah selatan Khatulistiwa, B. Pada musim penghujan bertiup angin muson barat, C. Curah hujan rata-rata tinggi, D. Curah hujan rata-rata rendah. Ya, banyak dijumpai hutan hujan tropis. Berarti jawabannya yang mana? Lokasi peristiwa pada musim penghujan bertiup angin muson barat, curah hujan rata-rata tinggi, yang D. Curah hujan rata-rata rendah. Jawabannya yang D. Curah hujan rata-rata rendah ya. Hutan hujan tropis kata kuncinya. Nomor 32. Batas Indonesia dilihat dari 3 aspek, yaitu darat, laut, dan arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat.
Berdasarkan batas arah, batas Indonesia sebelah barat adalah Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Cina Selatan. Berarti ini sebelah utara. Yang ditanyakan adalah barat. Yang B, Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Timor Leste, Australia ini adalah batas sebelah selatan. Yang berbatasan dengan Papua Nugini, Samudra Pasifik ini sebelah timur. Berarti jawabannya yang D, Samudra Hindia yang sebelah barat. Nomor 33. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman sosial budayanya. Kekayaan suku dan budaya ini sebenarnya merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Dampak positif dari keragaman sosial budaya di Indonesia adalah rawan terjadinya konflik. Yang B, rasa persatuan dan kesatuannya semakin kuat. C, anggapan budaya sendiri yang lebih baik. D, ingin memisahkan diri dari negara kesatuan. Dampak positif ya dari ke A, B, C, D, yang dampak positif yang mana? Yang B. Lanjut ke soal nomor 34. Yang harus dilakukan pemerintah agar dapat memudahkan transfer barang kebutuhan pokok dari wilayah satu ke wilayah lainnya. A, membangun sekolah dan universitas, membangun jalan, jembatan, pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Yang C, membangun rumah sakit dan puskesmas. Yang B, membangun industri pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memudahkan transfer, berarti yang mana? Membangun jalan, jembatan, pelabuhan di seluruh Indonesia. Nomor 35. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk interaksi sosial yang negatif adalah yang mana? Santi bekerjasama membuat kue. Yang B, warga desa gotong royong membersihkan selokan. Yang C, Fajar dan Setiawan menyontek saat ulangan IPS. Yang D, musyawarah. Dari negatif, yang negatif yang mana? Yang C. Nomor 36. Pada bulan Mei sampai September, angin yang berhembus dari benua Australia ke Asia merupakan angin yang tidak mengandung uap air, sehingga Indonesia mengalami musim. Kalau tidak mengandung uap air berarti musim kemarau, yang C. Nomor 37. Garis bujur dipergunakan untuk menentukan waktu suatu daerah. Letak astronomis Indonesia yang berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menjadikan Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang termasuk ke dalam WITA, waktu Indonesia Tengah. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jawa, Sumatera ini waktu Indonesia Barat. Bali, Maluku, Sulawesi. Maluku ini waktu Indonesia Timur. Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Ini waktu Indonesia Timur. Sulawesi, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara. Nah, ini berarti benar ya. Jawabannya yang D. Nomor 38. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur banyak dijumpai bentangan lahan sabana dan stepa. Hal tersebut karena sabana dan stepa itu adalah padang pasir yang sangat luas, berarti curah hujannya yang rendah. Jadi daerah itu panas ya. Berarti jawabannya yang A, curah hujan rata-rata rendah. Nomor 39. Dalam melakukan pembangunan pada suatu wilayah atau negara pasti ditemukan kegagalan dan keberhasilan. Berhasil atau gagalnya pembangunan ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, B, sumber kekayaan alam, C, kualitas sumber daya manusia, yang D, jumlah penduduk. Jawabannya yang C, kualitas sumber daya manusia. Yang nomor 40. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, adat, dan lain sebagainya. Sikap yang tepat untuk menghadapi keragaman masyarakat Indonesia yaitu mengunggulkan kebudayaan daerah asal, memantau perkembangan kebudayaan. C, mengharuskan masyarakat membentuk kebudayaan tunggal. Yang D, mempelajari dan tidak merendahkan kebudayaan suku bangsa lain. Jawabannya mana? Jawabannya yang D, tidak merendahkan kebudayaan suku lain. Oke, itu tadi pembahasan soal UTS 40 soal kemarin ya. Jadi kalian bisa mempelajari, kalian bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.